Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Ketiga kerajaan tersebut berada di dalam wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, sementara kota Naga, tempat sekte Naga Bumi berada di wilayah timur laut Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mereka hanya perlu bergerak ke utara dari kota Shrek untuk mencapai kota Naga. Huo Yuhao dan Nan Qiu Qiu mengaktifkan alat jiwa tipe terbang mereka masing-masing saat mereka meninggalkan kota Shrek. Naik ke langit dan melakukan perjalanan ke utara. Keduanya merasa sangat bebas saat meninggalkan kota. Langit yang tak berujung begitu bersih, dan segala sesuatu tampak berkilauan di bawah mereka. Nan Qiu Qiu terbang di samping Huo Yuhao, dan entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Ia tampak sedikit lebih transenden daripada sebelumnya. Tentu saja, itu perasaan yang menyenangkan, tetapi hati Nan Qiu Qiu kembali terjerumus ke dalam dilema, karena ia sudah menyerah pada perasaannya terhadapnya. Bisakah orang ini berhenti menjadi begitu luar biasa? Ye Gui telah berkultivasi secara tertutup sejak mereka kembali terakhir kali, dan belum selesai. Nan Qiu Qiu tahu bahwa ia ingin sebisa mungkin tidak bertemu Huo Yuhao. Agar Huo Yuhao tidak bisa memengaruhi hatinya. Nan Qiu Qiu juga ingin berkultivasi secara tertutup, tetapi ia tak tahan dengan semua kesendirian itu. Terlebih lagi, ia masih harus membawa Huo Yuhao ke sekte Naga Bumi. Jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap akan ada sesuatu yang terjadi di antara mereka selama ekspedisi mereka. Hei, kenapa kamu pendiam sekali? Nan Qiu Qiu tak bisa menahan diri lagi setelah terbang lebih dari 1 jam. Huo Yuhao masih tampak sangat santai dan elegan saat dia terbang di langit. Dan dia tidak mengeluarkan suara apapun. Dia menoleh ke arahnya dengan bingung dan bertanya, "Kenapa? Apa yang ingin kau bicarakan? Tidakkah kau pikir anginnya sangat kencang? Berbicara hanya akan membuang-buang kekuatan jiwa." Nan Qiu Qiu sangat marah. "Kalau begitu, ya sudahlah. Kita harus tetap mengobrol, kalau tidak, akan sangat membosankan." Huo Yuhao menjawab, "Baiklah, mari kita bicara." "Tentang apa?" Nan Qiu Qiu tertegun sejenak lalu berkata, "Apa yang kau dapatkan dari meditasi mendalammu? Jangan bilang kau sudah mencapai terobosan lagi. Dan kau sudah di peringkat 80. Aku akan benar-benar malu jika itu benar-benar terjadi." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Meningkatkan kekuatan jiwa membutuhkan akumulasi yang berkelanjutan. Meskipun aku mengumpulkan kekuatan jiwa relatif cepat, aku tidak bisa mencapai peringkat 80 secepat itu. Aku masih butuh waktu." Nan Qiu Qiu menatapnya dengan curiga. "Dulu di Sekte Earth Dragon, para seniorku semua mulai menggelengkan kepala ketika mereka berbicara tentang mencapai peringkat 80 setelah menembus peringkat 70, seolah-olah mencapai peringkat 80 itu sangat sulit. Kenapa kau terdengar seperti kesuksesanmu akan datang dengan sendirinya?" Huo Yuhao balas menatapnya dengan jengkel. "Dengan bakatmu, kau akan menyadari bahwa kata-kataku benar ketika kau mencapai tingkat kultivasiku. Namun, Qiu Qiu, aku harus mengingatkanmu bahwa kau harus memperhatikan kekuatan spiritualmu. Ketika kekuatanmu mencapai standar tertentu di masa depan, kekuatan spiritual akan sangat penting jika kau ingin terus berkembang. Kekuatanmu akan terhenti jika kau tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Dan kau akan merasa sangat sulit untuk terus berkembang." Inilah pelajaran terbesar Huo Yuhao setelah menyelesaikan inti jiwanya. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa menebus kekurangan kekuatan jiwanya. Lebih lanjut,
Manfaat terbesar dari memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa adalah stabilitas inti jiwanya. Huo Yuhao hanyalah seorang Soul Sage. Meskipun ia memiliki 2 jiwa bela diri dan lebih kuat dari Soul Sage biasa, pada akhirnya ia tetaplah seorang Soul Sage. Namun, kekuatan spiritualnya jauh melampaui kekuatan jiwanya sendiri, dan dalam kondisi seperti itu, kemampuannya mengendalikan kekuatan jiwa jauh lebih kuat daripada master jiwa lainnya. Itulah sebabnya ia berhasil menciptakan inti jiwanya secara tak terduga. Huo Yuhao sangat memahami bahwa ia akan membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual ketika ia menyatu dengan inti jiwa keduanya. Setiap master jiwa yang ingin menyatu dengan inti jiwanya akan membutuhkan kekuatan spiritual sebagai perisai untuk menopangnya, dan oleh karena itu, kekuatan spiritual merupakan komponen terpenting bagi kemajuannya di masa depan. Mengapa Penatua Xuan tidak bisa menyatu dengan inti jiwa keduanya untuk menjadi seorang ultimate Douluo sejati? Sebagian besar penyebabnya adalah kurangnya kekuatan spiritualnya, di samping kurangnya kesempatan dan keberuntungan. Setiap upaya selalu gagal total, dan pada levelnya, ia harus menyesuaikan diri untuk waktu yang lama setelah setiap kegagalan sebelum dapat mencoba lagi. Kepercayaan dirinya juga akan terpengaruh setelah bereksperimen berkali-kali tanpa hasil. Dan itu adalah hal yang sangat menakutkan bagi para master jiwa. Nan Qiuqiu menatap tatapan serius Huo Yuhao dan bergumam, bagaimana cara melatih kekuatan spiritualku? Aku bukan master jiwa spiritual. Aku tidak bisa begitu saja mencoba mengendalikan kekuatan jiwaku dengan sia-sia. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa mengambil jalan pintas dalam berkultivasi. Sebenarnya, ada beberapa metode yang bisa kamu coba untuk meningkatkan kekuatan spiritualmu. Mata Nan Qiuqiu berbinar. Metode apa? Ia sangat tertarik untuk menjadi lebih kuat. Terutama di tempat seperti Sekte Tang. Sekte Tang penuh dengan elit, dan siapapun bisa tertinggal. Huo Yuhao menjawab, contohnya, begini. Ia menatap Nan Qiuqiu, dan tatapannya tiba-tiba menjadi dalam dan tajam. Nan Qiuqiu merasa seolah-olah ada pusaran hitam di kedua matanya. Dan ia bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan dan mengerikan memancar dari tubuhnya yang langsung mengunci tubuhnya. Ia merasakan getaran dari jiwanya sendiri. Dan ketakutan saat ia secara tidak sadar mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk melawan tekanan itu. Namun, ia segera menyadari bahwa usahanya sia-sia. Karena tekanan itu sama sekali tidak berasal dari kekuatan jiwa. Itu adalah kekuatan spiritual murni. Terlebih lagi, tekanan spiritualnya begitu kuat hingga ia bahkan tidak bisa berbicara. Alat jiwa terbangnya pun menjadi tidak stabil, dan ia terhuyung-huyung di udara dan tampak seperti akan jatuh. Tekanan itu tiba-tiba terangkat. Dan Nan Qiuqiu merasa seolah-olah sebuah gunung raksasa telah terangkat dari tubuhnya. Ia terengah-engah sambil berusaha sekuat tenaga mengendalikan alat jiwa terbangnya. Ia memelototi Huo Yuhao dan berkata, kau gila? Apa kau mencoba membunuhku? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini adalah metode paling efektif untuk melatih kekuatan spiritualmu. Jika suatu saat nanti kau berhasil menahan tekanan spiritualku, maka kekuatanmu sendiri telah mencapai standar tertentu. Latihan seperti ini sangat sulit didapat. Tidakkah kau merasa sangat bosan selama ini? Kalau begitu aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membantumu. Lagi pula, kita tidak terburu-buru. Aku tidak. Dia bahkan tidak bisa mengatakan, ingin, ketika tekanan spiritual besar yang baru saja menghilang turun padanya sekali lagi. Meskipun Nan Qiuqiu sedikit lebih siap dari sebelumnya, ia masih lengah menghadapi kekuatan spiritual Huo Yuhao yang dahsyat.
Kali ini, ia dipukuli habis-habisan hingga jatuh tersungkur ke tanah. Huo Yuhao meraih Nan Qiuqiu di udara pada waktu yang tepat, memastikan ia tidak jatuh hingga tewas. Ia menunggu Nan Qiuqiu mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan menstabilkan dirinya sebelum tekanan spiritual kembali. Aku tidak akan melawan lagi. Lempar saja aku sampai mati kalau berani. Nan Qiuqiu sangat marah setelah kejadian ini terulang beberapa kali. Ia merasa sangat lelah setelah episode-episode tekanan spiritual yang luar biasa itu. Ia bahkan tidak mau terbang karena ia hanya membiarkan dirinya jatuh. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menangkapnya dan mendarat di tanah. Nan Qiuqiu menendang Huo Yuhao saat mereka jatuh ke tanah. Huo Yuhao menghindar pelan ke samping dan berkata, "Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, Qiuqiu." "Pes, kau mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam." Nan Qiuqiu memelototi Huo Yuhao dengan ekspresi marah di wajahnya. Huo Yuhao sedikit mengernyit dan berkata, "Sepertinya aku salah tentangmu." Nan Qiuqiu tertegun sejenak. "Salah tentangku? Apa salahmu tentangku?" Huo Yuhao melanjutkan, "Aku selalu percaya kau adalah wanita yang sangat kuat. Jika orang lain tidak tahan dengan metode pelatihan kekuatan spiritual ini, aku yakin kau bisa. Ini sangat bermanfaat bagimu untuk menjadi seorang titled Douluo di masa depan. Aku tidak menyangka kau tidak akan mampu menerimanya setelah beberapa kali ini. Kau tidak berbeda dari gadis kecil pada umumnya. Lupakan saja, aku tidak akan memberimu tekanan lagi. Bermeditasilah dan beristirahatlah, dan setelah kau beristirahat, kita akan bergegas menuju Sekte Naga Bumi." Ia memasang ekspresi kecewa saat berbicara dan menoleh ke satu sisi. Nan Qiuqiu mengerutkan kening, alisnya hampir tegak lurus. "Siapa bilang aku tidak bisa menahannya? Aku bisa menahannya, tapi kau jahat sekali. Apa kau sengaja mengincarku?" Huo Yuhao balas membentak. "Aku tidak sembrono, aku tidak akan rela bahkan jika orang lain memohon padaku." Nan Qiuqiu mendengus dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu biarkan aku pulih. Jangan harap kau bisa mengalahkanku saat aku sudah siap." Huo Yuhao mengerutkan bibirnya dan membalas, "Buktikan." Nan Qiuqiu menyilangkan kakinya dan mulai pulih dengan hati yang kompetitif. Huo Yuhao tersenyum tipis sambil memperhatikannya memasuki meditasi. Memprovokasi gadis ini adalah cara yang tepat. Dia mungkin akan tertipu bahkan jika dia tahu aku sedang memancingnya. Sekte Naga Bumi telah mengambil harta benda terpenting mereka untuk menjalin kerjasama yang erat dengan Sekte Tang. Bei Bei telah memberitahu Huo Yuhao secara pribadi bahwa Sekte Tang harus mencari cara untuk membalas budi mereka jika memungkinkan. Sekte Naga Bumi tidak dianggap sebagai sekte papan atas di antara sekte-sekte di benua itu, tetapi mereka tetap dianggap sebagai sekte yang sangat tua dan kuat. Sekte Naga Bumi telah memberikan banyak bantuan kepada Sekte Tang dalam hal sumber daya. Lebih lanjut, dengan dukungan Nan Sui Sui, kekuatan Sekte Tang tingkat menengah hingga tinggi telah diperkuat. Ratusan murid Sekte Naga Bumi masih tergabung dalam Sekte Naga Bumi secara nama. Tetapi Nan Sui Sui telah menyatakan dengan murah hati bahwa Sekte Naga Bumi akan sepenuhnya mendukung Sekte Tang jika terjadi sesuatu. Tentu saja, Sekte Tang membalas ketulusan Sekte Naga Bumi. Hampir sepertiga murid Sekte Naga Bumi telah berhasil menyatu dengan roh, sebuah pencapaian yang sangat terpuji di antara sekte-sekte lainnya. Sekte-sekte lain semua menyaksikan dengan mata berair. Kecuali mereka yang tidak memahami Sekte Tang seperti Nan Sui Sui, dan mereka hanya sedikit ragu untuk sementara waktu. Huo Yuhao mendengarkan Nan Qiuqiu saat ia memperkenalkan tempat rahasia sektenya.
Ia mengerti bahwa meskipun Nan Sui Sui dan Nan Qiu Qiu menyebutnya sebagai hadiah untuk Sekte Tang, ini juga merupakan hadiah untuknya. Jika memang ada logam es langka di dalamnya, maka itu akan sangat berguna baginya. Ia mungkin bisa memperbaiki masalah penyaluran kekuatan jiwa di sekitar alat jiwa berbentuk manusia miliknya. Alat jiwa berbentuk manusia tidak menimbulkan masalah bagi master jiwa rata-rata selama logam langka, permata, dan susunan formasinya digunakan dengan tepat. Namun, ia memiliki jiwa bela diri ultimate, dan logam langka biasa tidak dapat menahan ultimate ice-nya setelah ia menggunakannya. Meskipun logam langka tersebut memiliki ketahanan yang cukup, mereka tidak memberikan efek amplifikasi apapun. Malahan, mereka justru dapat menghalanginya. Huo Yuhao tidak ingin berutang budi terlalu banyak, terutama setelah mengetahui perasaan Nan Qiu Qiu terhadapnya. Karena itu, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya. Kecepatan pemulihan Nan Qiu Qiu cukup cepat, dan dia bangkit berdiri dengan penuh semangat setelah 1 jam. Sudah siap? Jangan bilang aku menyergapmu kali ini. Huo Yuhao meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Nan Qiu Qiu dengan geli. Nan Qiu Qiu tak tahan dengan senyum mengejeknya. Ia berkata dengan bangga, "Ayo, hati-hati." Huo Yuhao memperingatkannya, tatapannya tiba-tiba menjadi sangat dalam dan dalam. Kali ini, kekuatan spiritualnya sangat lembut saat menekan Nan Qiu Qiu. Nan Qiu Qiu merasakan tekanan spiritual itu, dan ia segera berkonsentrasi untuk menghadapinya. Ia merasa tekanan ini tidak sekuat itu setelah beberapa saat. Dan raut wajah bangga langsung muncul di wajahnya. Ia menggerutu dan berkata, "Sudah kuduga. Aku agak panik di langit. Kalau tidak, kekuatan spiritualmu tidak akan berguna melawanku. Kecuali kau menggunakan kemampuan jiwa." Huo Yuhao tersenyum polos dan berkata, "Perhatikan." Tekanan spiritualnya perlahan mulai meningkat seiring suaranya menurun. Nan Qiu Qiu tegas dalam kata-katanya, tetapi ia tahu batas antara dirinya dan Huo Yuhao. Ekspresinya membeku saat ia mengumpulkan kekuatannya sekali lagi untuk menangkis Huo Yuhao tanpa ampun. Tekanan spiritual Huo Yuhao mulai meningkat sedikit demi sedikit. Peningkatan ini memang kecil, tetapi terus terjadi. Setiap peningkatan memberi Nan Qiu Qiu sedikit lebih banyak tekanan. Keringat mulai menetes di dahinya, dan wajahnya sedikit memerah saat mulutnya sedikit terbuka. Bau samar tercium dari tubuhnya saat ia mulai berkeringat. Huo Yuhao hanya berdiri di sana, bahkan tidak menggunakan matanya untuk menatapnya karena tekanan dari tubuhnya semakin kuat. Nan Qiu Qiu perlahan mulai melihat halusinasi di depan matanya, napasnya menjadi sangat sesak. Ia merasa seolah-olah ada gunung besar tak berbentuk yang membebani jiwanya. Tidak, aku harus bertahan. Aku tidak boleh membiarkan orang ini meremehkanku. Ia menggertakkan giginya sebelum tiba-tiba berteriak untuk meningkatkan wujudnya sendiri, sementara lapisan cahaya merah muda memancar dari tubuhnya. Itu adalah naga rubinya. Jiwa bela dirinya muncul secara otomatis di bawah tekanan spiritual Huo Yuhao yang dahsyat. Kristal berbentuk berlian merah muda langsung muncul di dahi Nan Qiu Qiu saat jiwa bela dirinya muncul. Ia jelas merasakan tekanan mereda saat kekuatan spiritual di lautan spiritualnya menyatu dengan jiwa bela dirinya dan melawan tekanan Huo Yuhao dengan lebih efektif. Sayangnya, ia bahkan tak bisa bernapas lega karena tekanan spiritual Huo Yuhao tiba-tiba meningkat. Tekanan luar biasa itu membuat tubuhnya bergetar hebat. Sementara cahaya merah muda di sekelilingnya bersinar terang. Ia tak kuasa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Apakah kekuatan spiritual pria ini benar-benar sekuat ini?
Nan Qiuqiu sangat yakin bahwa Huo Yuhao belum melepaskan jiwa bela dirinya. Ini berarti dia menekannya dengan kekuatan spiritual murni, tanpa amplifikasi dari mata rohnya. Namun, Nan Qiuqiu telah melepaskan jiwa bela dirinya. Bagaimanapun, aku tetaplah seorang kaisar jiwa. Apakah aku akan hancur karena tekanan spiritualnya? Huo Yuhao masih tidak memandangnya karena tekanan spiritual terus meningkat. Sisik naga berwarna merah muda muncul di sekujur tubuh Nan Qiuqiu. Wajahnya, bahkan seluruh tubuhnya, tertutupi sisik naga tersebut. Tetapi sisik-sisik ini tak mampu melindunginya dari tekanan spiritual Huo Yuhao. Tubuhnya mulai bergetar dan bergoyang. Ia menggertakkan gigi sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Namun, ia mulai hancur di bawah tekanan spiritual yang luar biasa. Tidak, aku bisa bertahan. Kekeras kepalaan Nan Qiuqiu mulai muncul. Seperti yang dipikirkan Huo Yuhao. Memprovokasi gadis yang keras kepala ini selalu merupakan cara paling sederhana dan efektif. Waktu terus berlalu seiring kekuatan spiritual Huo Yuhao terus meningkat. Bahkan ia sedikit terkejut saat ini, karena ia tak menyangka Huo Yuhao mampu menahan tekanannya begitu lama. 1 jam telah berlalu, dan ia telah melepaskan 40% dari apa yang bisa dilepaskannya. 40% ini tidak bisa diremehkan. Karena setara dengan tekanan spiritual yang bisa dilepaskan oleh Sol Douluo 8 cincin. Sejak Huo Yuhao menyelesaikan fusinya dengan inti jiwanya, volume keseluruhan kekuatan spiritualnya dapat dibandingkan dengan seorang transenden Douluo, sementara kecepatan pemulihan dan efektivitasnya pun meningkat. Kemampuan Nan Qiuqiu untuk menahan 40% tekanan spiritualnya saja sudah cukup mengesankan. Setitik darah muncul di sudut mulut Nan Qiuqiu. Mata dan pupilnya sedikit mengendur. Tetapi tekadnya yang teguh membuatnya tetap berdiri. Huo Yuhao tahu waktunya sudah dekat. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menyakitinya. Ia tidak langsung menghilangkan tekanan spiritualnya. Itu tidak baik untuknya. Sebaliknya, ia perlahan-lahan menurunkan tekanan dan membiarkannya beradaptasi. Seiring tekanan berkurang, kondisi spiritual Nan Qiuqiu juga mulai melemah. Akhirnya, dia terjatuh ke tanah setelah Huo Yuhao menghilangkan semua tekanannya. Huo Yuhao menghampirinya. Ia mengangkat tangannya dan mengusap keringat di dahinya. Meskipun ia hanya mengeluarkan maksimal 40% kekuatan spiritualnya, ia dengan hati-hati mengendalikannya selama 1 jam terakhir. Ia harus mendekati batas Nan Qiuqiu tanpa melukainya, yang merupakan semacam ujian kendali. Jika ia mencoba ini sebelum membentuk inti jiwanya, ia tak akan mampu melakukannya. Ia berjongkok di samping Nan Qiuqiu dan meletakkan tangannya di dahinya. Setelah merasakan sejenak, ia yakin bahwa lautan spiritualnya tidak rusak, hanya saja ia terlalu terkuras. Setelah itu, ia mengangguk puas. Metode penggunaan tekanan spiritual untuk memperkuat kekuatan spiritual orang lain didasarkan pada premis bahwa orang tersebut memang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Jika tidak, pihak lain mungkin akan terluka parah jika terjadi kesalahan. Namun, ini tidak diragukan lagi merupakan metode terbaik dan paling efektif pada percobaan pertama. Huo Yuhao memperkirakan bahwa kekuatan spiritual Nan Qiuqiu akan meningkat secara signifikan setelah pengalaman ini. Namun, ia terlalu lelah, dan tidak akan bangun dalam waktu dekat. Huo Yuhao secara spontan membuka demiplane spektralnya dan menempatkannya di dalamnya. Setelah melepaskan beberapa mantra, ia mengusir beberapa hantu dan melindunginya di dalam demiplane. Pada saat yang sama, ia meninggalkan secercah jiwanya untuk melindunginya di dalam demiplane. Saat ia bangun,
ia akan menyadarinya. Setelah menyelesaikan semua itu, dia berdiri sebelum melanjutkan perjalanannya. Tanpa Nan Qiu yang memperlambatnya, Huo Yuhao melesat secepat kilat di udara. Kali ini, ia tidak menggunakan alat jiwa terbang apapun, melainkan mengandalkan kekuatan jiwanya untuk terbang. Saat ia terbang, Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwanya masih terkuras perlahan. Setelah membentuk inti jiwanya, ia belum sempat mengujinya dengan saksama. Ia hanya mengujinya sebentar di paviliun Dewa Laut. Setelah fusi, kekuatan jiwanya justru melonjak 2 peringkat. Ia kini berada di peringkat 74. Semakin dekat ke peringkat 80. Hanya dalam setahun, ia telah berhasil meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Namun, Huo Yuhao tidak puas dengan kultivasinya saat ini. Perang bisa berlanjut kapan saja. Seorang petapa jiwa 7 cincin dianggap cukup tinggi, tetapi ia tidak akan banyak membantu jika ingin memengaruhi situasi di tingkat tertinggi. Ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Karena tingkat kekuatan jiwanya, jelas bahwa kekuatan jiwanya terkuras lebih lambat. Huo Yuhao bahkan lebih takjub dengan kecepatan pemulihan kekuatan jiwanya. Setelah lebih dari 10% kekuatan jiwanya terkuras, ia tak perlu melakukan apapun. Di dahinya, pusaran hitam dari dimensi lain terbuka secara alami. Kegelapan tak terbatas memenuhinya. Sebuah daya hisap yang kuat seketika muncul dan menyedot seluruh energi asal di udara untuk mengisi kembali tubuhnya. Ia pulih secepat energinya terkuras, seolah-olah ia tak terpengaruh sama sekali.